Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi dari manajemen bencana geologi mengenai mitigasi bencana. Kita langsung ke materinya saja. Mitigasi bencana itu merupakan tahapan jangka panjang untuk pencegahan bencana yang dilakukan untuk meminimalisir dari dampak bencana itu sendiri. Misalnya dengan membuat tanggul, pemasangan papan tanda bahaya, kemudian ada juga sosialisasi ke masyarakat, atau bisa juga dengan peringatan dini atau early warning system. Di sini ada dua jenis mitigasi bencana, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mari kita lihat yang mitigasi struktural. Mitigasi struktural ini upaya untuk mengurangi vulnerability terhadap adanya bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan dan infrastruktur. Tentunya ini juga perlu pertimbangan secara teknis untuk membuat rekayasanya. Dan di sini tujuannya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana, jadi konsep mitigasi seringkali diaplikasikan juga dalam pendekatan mikro dan makro. Pendekatan mikro di sini ditekankan terlebih dahulu dengan memformulasikan dan mengidentifikasi apa jenis bencana yang akan dihadapi. Dan ini sangat urgent dilakukan terutama saat kondisi darurat. Dan pada skala makro, ini merupakan rangkaian aktivitas yang ditekankan untuk menggerakkan masyarakat dalam serangkaian peraturan dan desain bangunan yang mengakomodasi struktur tahan bencana. Ini pendekatan yang bisa dilakukan di mitigasi struktural secara mikro dan makro. Nah, kalau kita lihat mungkin ada kejadian bencana, terutama contohnya ini adalah dari efek gempa bumi. Di sini ada contoh-contoh bangunan setelah terkena gempa bumi. Ada yang masih berdiri namun sudah membahayakan untuk ditempati, ada yang benar-benar sudah roboh, hampir rata dengan tanah, ada yang setengah roboh, ya, ada yang masih berdiri juga ada, dan ada yang masih terlihat berdiri secara utuh bangunannya. Tentu perbedaan ini juga nanti akan menimbulkan perhitungan untuk berapa banyak korban, berapa kerugiannya, dan sebagainya. Kita mengharapkan tidak ada korban, walaupun mungkin sulit untuk dicegah, tapi kita bisa meminimalisir dengan salah satunya menerapkan mitigasi bencana. Dari sudut pandang rekayasa teknis, tentunya bangunan tahan gempa, terutama di daerah yang seperti di Indonesia yang rawan gempa, ini juga perlu direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga kerusakannya menjadi minimalis. Korban atau kerugian juga bisa dapat diminimalkan. Nah, tentunya memang perlu prosedur perancangan secara teknis, ya, memperhitungkan banyak aspek dan sebagainya. Dan tergantung juga dengan ancaman bencana yang akan terjadi di satu wilayah. Contoh kalau untuk bangunan tahan gempa ini ada beberapa karakteristik. Misalnya bangunannya sederhana, simetris, ada sistem yang saling terhubung, kemudian pondasinya dilapisi pasir, berada pada tanah yang stabil, bahan dari atap itu bahan yang ringan, dan diberi siku penahan. Memang mungkin ada karakteristik yang lebih detail lainnya, tapi secara umum seperti ini. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa macam
rumah tahan gempa, tapi yang umum kita kenali ada 3. Yang pertama bangunan rumah rakyat tahan gempa, rumah kayu, dan juga dom. Ini ketiganya bisa diaplikasikan di Indonesia, namun tentunya juga melihat karakteristik wilayah atau bencana yang nantinya berpotensi muncul di daerah tersebut. Nah, secara praktis ya, di sini ada pedomannya yang ini saya ambil dari Departemen Pekerjaan Umum. Di sini ada beberapa persyaratan juga sama detail sambungannya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya di slide sebelumnya. Di sini ada karakteristiknya, ya ada sambungan atau siku yang nanti saling terhubung gitu. Kemudian ada persyaratan pokoknya, ada setidaknya 10 jika mengacu pada Departemen Pekerjaan Umum. Mungkin di pedoman praktis lainnya juga ada cara-caranya, ada desain tertentu yang mungkin berbeda, jadi itu tidak masalah. Yang penting kita mengikuti pedoman yang ada. Nah, ini mungkin contoh gambarannya seperti ini. Barataga ketika masih dalam proses pembangunan, kemudian rumah kayu yang ini sebenarnya mengadopsi rumah panggung dari daerah-daerah di Indonesia. Hanya saja mungkin bedanya kalau di rumah panggung adat gitu, dulu dimaksudkan untuk mencegah dari adanya hewan-hewan liar atau hewan-hewan buas yang mau menyerang masuk ke rumah sehingga ada penghalangnya. Tapi sekarang dimodifikasi, dikembangkan untuk sebagai rumah tahan gempa. Kemudian ada dom yang bentuknya seperti kubah, ya makanya namanya dom. Kira-kira ini bentuknya kayak setengah bola gitu, dan kayak tenda perkemahan ya yang bentuknya membulat seperti ini. Ada juga simulasi yang pernah dilakukan, jadi di Barataga sendiri itu karena strukturnya sudah dimodifikasi, sudah disambung antar penyangganya sehingga dia relatif lebih kuat. Meskipun ada bagian yang hancur, tapi kerusakannya juga minimalis dibandingkan dengan rumah-rumah yang tidak didesain tahan gempa. Kemudian kalau kita bandingkan keuntungan dan mungkin keterbatasannya ya, di sini ada rumah kayu itu secara biaya jelas paling murah daripada Barataga dan dom. Kemudian materialnya rumah kayu ini dominan menggunakan bambu dan beberapa material lain. Sedangkan di Barataga ini berupa beton dan beberapa material lain. Dan untuk dom ini menggunakan hampir 100% beton dan ditambah dengan baja. Untuk pengaplikasiannya tentunya Barataga dan rumah kayu lebih mudah diaplikasikan ke masyarakat secara umum. Sementara itu di dom mungkin sedikit sulit karena mungkin bentuknya yang mungkin tidak familiar untuk rumah-rumah di Indonesia ya, bentuknya karena hanya kayak dom seperti itu, agak butuh penyesuaian atau adaptasi ya di pengaplikasiannya. Sementara itu rumah kayu dan Barataga di sini kurang cocok ya diterapkan untuk di daerah yang sering terkena angin ribut, entah itu topan, lesus, atau ada bencana meteorologis lainnya ya. Ini perlu pertimbangan lagi karena materialnya akan lebih mudah tersapu oleh angin itu tadi. Kemudian untuk contoh lain dari mitigasi struktural, ini misalnya untuk banjir ya, ada beberapa cara. Kalau ini kita anggap sebagai sungai, ini setidaknya ada beberapa modifikasi. Di sini ada 8. Ya. Yang pertama,
Ini mungkin meninggikan tanggulnya sehingga nanti luapan airnya masih bisa tertahan dengan kapasitas yang lebih tinggi. Kemudian menghilangkan dari penghalang-penghalang di sekitar jembatan, karena itu nanti bisa menambah daya tampung luapan air sungai, atau mendalamkan dari beberapa teras buatan yang biasanya ada di pinggir sungai, yang ini buatan manusia juga terasnya, ini perlu didalamkan karena nanti untuk menambah volume air. Atau mendalamkan di saluran air tadi atau sungai tadi, ya dengan dikeruk atau mungkin dengan cara lain, sehingga kapasitas atau tampungan dari sungainya tadi juga bertambah. Sehingga ketika nanti ada volume air yang melebihi dari biasanya, ini masih bisa tertampung di badan sungainya. Kemudian yang kelima di sini membuat area dataran banjirnya menjadi lebih rendah supaya tampungannya juga bisa lebih banyak. Ya, kemudian ada juga memindahkan tanggulnya menjadi lebih jauh sehingga nanti area untuk menguapnya si air dari sungai bisa tertampung lebih banyak. Atau yang ketujuh dapat dilakukan dengan cara membuat saluran banjir. Jadi di sini merekayasa tanggulnya dibuat tidak hanya satu tapi paling tidak ada dua, sehingga di situ ada dua saluran yang nanti bisa menampung luapan banjir dari sungai. Atau kalau tidak melakukan rekayasa, ini airnya nanti memang benar-benar ditampung di satu tempat tertentu yang terpisah, sehingga nanti masih bisa digunakan di musim yang berbeda atau mungkin di tempat yang relatif mengalami kekeringan atau kesulitan air, sehingga airnya masih ada, dan itu nanti diambilkan dari volume air yang meluap dari sungai yang tadi. Contoh lainnya yaitu mitigasi struktural untuk longsor. Misalnya di sini ada pemasangan penghalang, ya. Kemudian ada juga yang mungkin menaruh dengan sensor alat, dan tentunya di sini menyesuaikan dengan tipe longsor yang ada. Apakah itu slam ataukah itu landslide ataukah itu rayapan, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas di sini bisa dimodifikasi juga dan perlu dipantau karena bisa saja mitigasi yang sudah dilakukan ini alatnya atau bangunannya nanti sudah rusak, jadi perlu dievaluasi juga nantinya. Kebanyakan rekayasa yang dilakukan ini perlu biaya yang mahal karena mungkin secara teknis perlu diperhitungkan matang-matang. Tapi prinsipnya sebenarnya ada juga mitigasi struktural yang bisa memanfaatkan dari kondisi alam, sehingga biaya bisa ditekan, namun tetap bisa berfungsi sebagai mitigasi struktural. Contohnya di sini adalah pendekatan secara ekologis atau yang dikenal bioengineering. Contoh yang paling mudah adalah penanaman cemara udang dan misalnya mangrove atau jenis tumbuhan lain yang bisa digunakan untuk meminimalisir bahaya banjirop atau tsunami. Kalau menghilangkan tidak bisa, tapi kalau meminimalisir itu masih sangat mungkin. Ya, terutama tsunami yang membahayakan, ya. Kemudian di negara lain pun juga sudah ada yang mengembangkan dengan vegetasi tertentu berupa akar-akaran yang di sini bisa menahan massa tanah. Selain itu juga memiliki nilai ekonomis sebagai bahan aromaterapi dan bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk bahan pakan
namun juga di sisi lain masih bisa berfungsi sebagai peminimalisir adanya bahaya banjir. Jadi tidak harus dengan bangunan yang infrastruktur, namun bisa juga memanfaatkan alam. Biasanya dari vegetasi ya. Ini mungkin contoh gambarnya seperti ini ya, ada di mangrove, kemudian ada cemara udang juga, itu yang gambar di bawah. Ini ada di sebelah barat dari pantai Samas sampai nanti hampir ke pantai Gelagah yang ada di DIY. Sementara itu di mangrove juga sudah cukup banyak yang terus dikembangkan. Tidak hanya di Jawa, di Kalimantan pun juga sudah banyak dikembangkan untuk menahan paling tidak adanya abrasi. Mungkin kalau tsunami kan tidak selalu ada di setiap perairan laut. Ya. Atau bisa juga dengan menambahkan petunjuk tanda bahaya atau setidaknya jalur evakuasi. Ya, di sini memang perlu untuk mengantisipasi ketika nanti adanya bahaya, setidaknya sudah ada petunjuknya bahwa di sini rawan kecelakaan misalnya, atau di sini rawan longsor dan lain sebagainya. Tanda bahaya tidak hanya untuk yang bencana alam ya, yang non alam pun bisa, yang sosial pun juga bisa. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di materi tentang mitigasi bencana struktural. Ada kurangnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua.